Di kelompok 6, ekstensi ekonomi pembangunan yang akan menjelaskan materi mengenai manajemen permodalan. Modal bank. Modal merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha, dengan tujuan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Modal bank merupakan salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat laba di suatu pihak dan kemungkinan timbulnya risiko di pihak lain. Fungsi modal bank terdiri atas 4. 1. Melindungi deposan, memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris untuk menunjang operasional dan aktiva tidak produktif lainnya. 3. Memenuhi ketentuan modal minimum, dan 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Modal utama bank terdiri dari modal disetor dapat berupa saham preferen, saham biasa, dan pinjaman subordinasi. Kedua, pinjaman subordinasi meliputi semua jenis kewajiban secara tetap di masa yang akan datang yang instrumennya dapat diterbitkan dan dijual kepada bank-bank koresponden. Ketiga, pinjaman subordinasi dan saham preferen ini dapat dikonversi menjadi saham biasa. Selanjutnya, kebutuhan modal bank. 4 langkah dalam menentukan kebutuhan modal bank, yaitu perencanaan keuangan secara menyeluruh, penetapan jumlah modal yang wajar, pemenuhan modal secara intern, dan pemenuhan modal secara ekstern. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal inti dan modal pelengkap. Modal inti ini adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Modal inti ini berupa modal sumbangan. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal ini sering disebut juga sebagai modal donasi. Cadangan umum. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak. Cadangan tujuan. Cadangan tujuan adalah bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat untuk pemegang saham atau RUPS. Laba ditahan. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. Laba tahun lalu. Laba tahun lalu adalah laba tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham. Laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan taksiran hutang pajak. Laba tahun berjalan ini hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%. Modal inti adalah modal yang disetor para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Modal pelengkap. Modal pelengkap ini berupa cadangan revaluasi aktiva tetap. Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Modal pelengkap juga berupa penyisihan penghapus aktiva tetap produktif atau PPAP. Adalah penyisihan penghapusan aktiva tetap produktif yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan yang dimaksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya. Modal pinjaman. Modal pinjaman adalah utang yang didukung oleh instrumen atau wakat yang memiliki sifat-sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri seperti
tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, tidak dapat ditarik atau dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian yang bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti. Meskipun bank belum dilikuidasi dan pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. Modal pinjaman mempunyai 4 sifat, yaitu tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal pinjaman subordinasi yang telah dibayar penuh, tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti meskipun bank belum dilikuidasi. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio kecukupan modal. Bicara modal dalam sektor perbankan pasti akan mengarah pada rasio kecukupan modal atau dalam istilah asing disebut dengan capital adequacy ratio atau istilah lainnya disebut dengan CAR. Rasio kecukupan modal merupakan rasio yang mempresentasikan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya resiko kerugian. Definisi di atas memperlihatkan bahwa seluruh aktiva yang dimiliki lembaga perbankan baik berupa kredit, penyertaan, surat berharga maupun tagihan pada bank lain mengandung resiko yang harus dibiayai dari modal sendiri dan juga dana-dana yang diperoleh dari sumber lain seperti dana dari masyarakat berupa tabungan, giro, deposito, dan lainnya. Jadi, rasio kecukupan modal ini merupakan indikator kemampuan bank menutupi penurunan aktiva yang terjadi sebagai akibat dari timbulnya kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Selanjutnya itu mengenai ketentuan minimum nilai rasio kecukupan modal. Dalam sektor perbankan, ketersediaan modal sangat penting untuk diperhatikan, mengingat modal merupakan faktor utama bagi bank dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank for International Settlement atau BIS menentukan nilai rasio kecukupan modal minimum itu sebesar 8%. Meski pada awalnya ketentuan tersebut tidaklah bersifat mutlak dan mengikat, namun kemudian diadopsi oleh seluruh bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia selaku pemegang otoritas tertinggi di sektor perbankan. Ketentuan nilai rasio kecukupan modal minimum di Indonesia awalnya itu ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia atau PBI, namun kini diubah menjadi kewajiban pemenuhan modal minimum atau KPMM yang akan disesuaikan dengan kondisi perbankan di Indonesia dan internasional secara bertahap. Mengapa harus ditentukan nilai minimum untuk rasio kecukupan modal? Kegiatan usaha sektor perbankan tidak lepas dari resiko kerugian, utamanya yaitu kredit. Kredit termasuk aktiva bank yang memiliki bobot rasio kerugian paling besar dibandingkan dengan jenis aktiva lainnya. Resiko terbesarnya adalah terjadinya kredit macet. Meski demikian, kredit memberikan sumbangsi yang besar pula terhadap pendapatan dan profitabilitas perbankan. Selanjutnya itu mengenai strategi permodalan beberapa bank. Bank Mandiri misalnya, lebih memilih memperkuat permodalan melalui pendapatan laba ditahan dari perolehan keuntungan sepanjang tahun 2013. Saat ini, rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio atau CAR Bank Mandiri itu berada di level 15%. Sementara Bank Sentral Asia atau BCA tampaknya tak mau mengurangi jatah dividen bagi kegiatan usaha sektor perbankan tidak lepas dari resiko kerugian, utamanya yaitu kredit. Kredit termasuk aktiva bank yang memiliki bobot rasio kerugian paling besar dibandingkan dengan jenis aktiva lainnya. Resiko terbesarnya adalah terjadinya kredit macet. Meski demikian,
Kredit memberikan sumbangsi yang besar pula terhadap pendapatan dan profitabilitas perbankan. Selanjutnya itu mengenai strategi permodalan beberapa bank. Bank Mandiri misalnya, lebih memilih memperkuat permodalan melalui pendapatan laba, ditahan dari perolehan keuntungan sepanjang tahun 2013. Saat ini, rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio atau CAR Bank Mandiri itu berada di level 15%. Sementara Bank Sentral Asia atau BCA tampaknya tak mau mengurangi jatah dividen bagi pemegang saham. Cahya Satyaatmaja, Presiden Direktur BCA, mengatakan akan tetap memberikan dividen sama dengan tahun lalu, yakni itu sebesar 22-26% dari keuntungan. BCA akan mempertahankan rasio pemodalan di 15% sampai dengan 16% pada tahun 2014. Caranya yaitu dengan mengurangi penyaluran kredit pada tahun depan. Cahaya memperkirakan penyaluran kredit BCA tahun 2014 itu hanya tumbuh sebesar 15%. Rasio pemodalan BCA saat ini yaitu 16%, masih sesuai dengan aturan BI dan masih cukup untuk kebutuhan bisnis selama 1 tahun ke depan. Menurutnya, jika penyaluran kredit tumbuh maksimal 15%, rasio pemodalan masih akan terjaga di level itu 16%. Sementara Bank Rakyat Indonesia atau sering kita kenal itu namanya itu BRI, tampaknya tak memerlukan strategi khusus. Ahmad Bayouni, Direktur Keuangan BRI, mengatakan BRI sudah memiliki pemodalan minimum yang mencukupi. Direktur Utama Bank Jabar Banten atau BJB, Bin Subiantoro, mengatakan penerapan standar Basel III akan menggerus rasio pemodalan BJB. Saat ini, rasio pemodalan BJB di level 16%. Dengan aturan baru ini, pemodalan BJB turun menjadi 12% sampai dengan 14%. Mengantisipasi penurunan permodalan, BJB berencana menerbitkan saham baru alias rights issue pada tahun 2015. Sementara, Bank Bukopin sudah memperkuat pemodalan melalui rights issue senilai 1 triliun rupiah sampai dengan 1,7 triliun rupiah. Trijoko Prihanto, Direktur Keuangan Bukopin, menyampaikan hasil rights issue akan masuk sebagai modal inti, sehingga memperkuat rasio modal menjadi 16% sampai dengan 17% dari posisi sebelumnya yaitu sebesar 15%. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 6 yaitu mengenai manajemen permodalan.